Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, selamat datang kembali di channel keren ini, channel peradaban baru. Belakangan ini komunitas pionir di platform X lagi ramai ngomongin sebuah analisis berjudul Analisis Prediktif Strategis yang diposting pada 20 November 2025. Isinya membahas cara kerja logika nilai Pi Network dan bagaimana proyek ini diposisikan sebagai aset penyelesaian global, bukan sekadar kripto biasa. Oke guys, sebelum lanjut, ingat ya, konten ini adalah rangkuman dari postingan di platform X, diskusi komunitas global, analisis teknikal, dan prediksi. Artinya, hasil akhirnya bisa berbeda dengan kenyataan. Jadi santai aja, ini buat wawasan dan edukasi, bukan klaim pasti. Nah, lanjut guys, dalam informasi itu ada beberapa tema penting yang juga disoroti, seperti pergeseran dari cryptocurrency menuju infrastruktur global, konsep PGCV, Global Consensus Value sebagai nilai tetap, likuiditas sebagai fondasi utama, dan tanggal 28 November 2025 sebagai tanggal aktivasi efektif. Analisis ini menegaskan bahwa nilai Pi bukan ditentukan pasar, tapi oleh kesepakatan institusi, sehingga berbeda dari aset kripto umum yang volatil. 2. Arsitektur khusus Pi Network. Informasi tersebut juga menguraikan arsitektur Pi Network yang digambarkan sangat berbeda dari kripto lain. Fitur intinya mencakup identitas global KYC/KYB, blockchain layer 1 dengan standar penyelesaian tinggi, platform aplikasi universal, smart contract berbasis regulasi, sistem kepatuhan AMLT, dukungan pesan keuangan ISO 20022, dan model moneter ganda PUSD dan PGCV. Gambaran ini menempatkan Pi bukan sebagai token spekulatif, tetapi sebagai sistem operasi ekonomi global yang nilainya ditentukan melalui negosiasi institusi, bukan trader. 3. Potensi nilai Pi yang disebut tak terbatas secara teoretis. Analisis tersebut juga menyoroti bahwa ekosistem Pi mencakup berbagai komponen besar, seperti jaringan identitas global, proses pembayaran, ekosistem aplikasi, jaringan keuangan otomatis Pi Nexus, DAO, mekanisme penyelesaian lintas negara, dan tumpukan regulasi. Karena skalanya bisa terus bertambah mengikuti pertumbuhan pengguna dan integrasi institusi, nilai Pi disebut-sebut secara teori tidak punya batas. Bahkan angka PGCV $314.159 dianggap konservatif. 4. PGCV sebagai konstanta nilai. Menurut analisis tersebut, PGCV bukan harga pasar, melainkan sebuah nilai tetap yang dipakai institusi untuk penyelesaian antar negara, standar valuasi, pemodelan risiko, penentuan harga aplikasi, serta proses penciptaan dan penebusan PUSD. Dengan model seperti ini, PGCV ditampilkan sebagai nilai yang stabil dan bisa diprediksi sesuatu yang diinginkan institusi sehingga berbeda dari kripto yang bergerak liar mengikuti pasar. 5. Pasokan dan infrastruktur likuiditas. Pasokan Pi yang besar, yaitu 100 miliar, dijelaskan bukan sebagai faktor dilusi seperti anggapan umum. Sebaliknya, pasokan besar dianggap perlu untuk likuiditas global, volume transaksi tinggi, tokenisasi ekosistem, cadangan DAO, staking dan reward, serta penyelesaian komersial berskala besar. Analisis ini membandingkan pasokan dengan bandwidth atau memori suatu infrastruktur, bukan masalah. 6. Bukti bahwa valuasi sudah dinegosiasikan. Referensi dari Readme Pi Nexus serta penyebutan mitra institusi global platform pembayaran, jaringan kripto, penyedia compliance, dan lainnya dijadikan indikasi bahwa model nilai Pi, termasuk PGCV, sudah melewati proses simulasi dan negosiasi bersama institusi. Rilis konfidensial Micea with a Paper juga dianggap sebagai tanda bahwa ada koordinasi regulasi sebelum publik mengetahuinya. 7. Signifikansi tanggal 28 November 2025. Tanggal 28 November 2025 disebut sebagai waktu aktivasi efektif sistem nilai global Pi. Ini dikaitkan dengan periode kepatuhan Micea, update ISO 20022, integrasi ban, dan jadwal onboarding bursa. Artinya, tanggal ini bukan penentu nilai Pi, tetapi saat institusi bisa mulai mengaktifkan valuasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 8. Kesimpulan inti dari analisis. Tulisan tersebut ditutup dengan 6 poin utama. 1. Pi digambarkan sebagai sistem operasi ekonomi global yang nilainya bisa berkembang tanpa batas. 2. PGCV $314.159 dianggap nilai tetap, bukan harga pasar. 3. Pasokan besar adalah syarat likuiditas, bukan dilusi. 4. Keterlibatan institusi dalam Pi Nexus disebut sebagai tanda adanya valuasi yang sudah dirumuskan.
5 white paper MICA menjadi indikasi adanya koordinasi regulasi jauh sebelum dirilis. 6. Tanggal 28 November 2025 adalah momen aktivasi kontrak nilai global. 9. Analisis tambahan. Meskipun kerangka yang ditawarkan menarik dan ambisius, sebagian besar klaim dalam analisis itu masih bertumpu pada asumsi. Tidak ada data publik yang benar-benar mengonfirmasi hubungan institusi besar, dokumen MICA versi konfidensial, implementasi Pinexus secara resmi, atau kontrak nilai global. Kesesuaian waktu dengan jadwal regulasi memang menarik, tetapi belum bisa dianggap bukti konkret. 10. Penutup. Nah guys, seperti biasa ini bukan saran investasi, dan sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari postingan-postingan di platform X, dan juga analisis prediktif dan teknikal saja, hasil akhirnya bisa berbeda dari kenyataan. Apakah ini bisa benar? Tentu. Tetapi juga bisa salah ya guys. Silakan cek kebenarannya dan pantau terus situs resmi dari P-Network atau website resminya. Teman-teman jika ingin menambahkan pandangannya silakan tulis di kolom komentar ya. Ini hanya rangkuman informasi yang bisa kalian kembangkan lewat riset tambahan. Kalau ada kekeliruan penyampaian, gue mohon maaf ya guys. Sekali lagi, jangan lupa pantau update resmi P-Network di X atau website resminya. Klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.